rasanya bukan ini yang berpikir, tapi hati saya yang memilih. Itu udah ada panggilan alam. Kalau kita honest ya, jujur, dan hati kita penuh positif ya, yang ini alam juga mendukung kok. Orang, saya sejahtera kalau punya ini, punya ini, punya ini. Bagi saya tidak. Sejahtera itu ada kepuasan batin saya. Saya selalu spontan ya, dan nekat. Pemirsa, jumpa kembali kita di konten Netizen Indonesia, Bali Blow, Bali Bicara, suara dari Pulau Dewata untuk Indonesia. Di sesi ini kita akan bincang dengan Mak Jais Darga tentang kenapa akhirnya betah di Bali. Padahal Mak Jais ini kan sudah hidup di mana-mana, maka di Perancis sudah tahunan juga. Akhirnya merasa nyaman pulang ke Bali. Kita langsung saja lebih lengkapnya yang mengalami ya Mak Jais. Silakan Mak, kenapa? Kan Mak sudah di Jakarta, di Bandung, di Paris, di mana. Akhirnya merasa pulang ke Bali. Silakan Mak. Iya, itu benar sekali. Meskipun saya sudah tinggal di mana-mana ya. Maksudnya di kota-kota besar, di mana bukan berarti Bali kecil, bukan. Pada akhirnya saya memilih Bali. Saya itu merenung waktu saya di Paris. Saya melihat orang, oh ya pada pulang ke rumah ini. Meskipun Prancis saya ada rumah di sana di Paris, kok rasanya saya ingin pulang. Terus saya pikir, kamu ingin pulang kemana? Apa Jakarta, apa Bandung, apa Bali? Saya bilang, tiba-tiba saya bilang, enggak, my home, rumah saya itu di Bali. Saat itu, entahlah, mungkin alam yang memilih. Kenapa saya tinggal di Kramas? Itu jauh dari pikiran, tiba-tiba saya membeli tanah di sini yang saya sendiri tidak tahu. Berjodoh ya? Iya. Berjodoh dengan alam. Rasanya, merasa bagi saya, lokasi ini, tanah di sini memilih saya. Itu yang saya rasakan. Dan di situ ada seperti ada ikatan. Saya memiliki tanah ini juga. Waktu saya beli, saya tidak tahu tanahnya di mana. Itu saya beli Pak Putu swasta yang memberitahu ada tanah bagus. Tiba-tiba saya percaya, iya. Rasanya bukan ini yang berpikir, tapi hati saya yang memilih. Itu udah ada panggilan alam. Dalam hal itu saya percaya itu. Dan tiba-tiba, loh kok saya bilang iya gitu. Waktu itu dikalkulasi, kok kayaknya ini tidak terbayang, Mak. Saya nggak terbayang saya akan tinggal di sini, terus terang aja. Cuman saya udah pas pulang ke Bali ya, pulang ke Suwung di Kertamulya. Tiba-tiba enggak, rasanya saya ingin ngebangun di sini, my home. So makanya rumah saya di sini enggak berapa kamar atau apa, enggak, ini rumah aja yang kepentingan yang perlunya saya apa, dan reflection of me gitu loh, rumah ini yang tapi saya kan bangun. Pasti ada dari pihak keluarga besar yang rumahmu ya di sini, kamu pulang ke sini, pasti ada kan? Iya, saya bilang di Bandung maksud saya. Betul, karena kita ada makam keluarga, juga ada rumah di situ. Saya bilang saya akan pulang di sana begitu saya dipanggil Yang Kuasa, karena saya ada makam pribadi di situ. Tapi selama ini pulang saya di sini. Aneh kan? Itu bedanya Mbak dengan beberapa ekspatriat yang bilang saya cinta di Bali dan saya ingin mati Bali. Mbak tetap ingin, maaf loh, tetap saja ingin akhirnya di kampung sendiri. Saya dimakamkan di sana. Kalau saya meninggal dan itu udah ada, karena kami ada makam keluarga ya. Selanjutnya yang di sini tentu saja untuk anak saya, untuk turunannya di sini yang melanjutkan. Seperti itu. Itu bukan kesepakatan keluarga, pilihan Mbak sendiri? Tidak, selama ini terus terang aja, untuk urusan diri saya sendiri tidak ada kesepakatan dari siapapun. Saya selalu mengikuti kata hati. Saya yang keras kepala gimana sih bisa bisa dikasih tahu. Sudah bisa ya dibaca. Isa, kamu harus begini, harus begini. Kayaknya jangankan itu suami pun ya. Suami-suami saya pun tidak bisa yang menentukan gitu ya. Jadi Mak kan tipe yang menganggap rumah itu adalah saya. Iya. Home. Iya.
Kemudian kan begini, Mak. Selain secara spiritualitas bahwa merasa nyaman, merasa at home, Ya. merasa tenang. Iya. Tapi kan ada juga di sisi lain material, maksudnya Iya. rumah ini rezekian loh. Misalnya ada nggak pikir-pikiran atau mau telah rasakan selama di sini? Oh kayaknya memang rumah ini kan gitu kan? Bukan di situ ya? Enggak. Kenyamanan untuk saya, kenyamanan batin saya, kenyamanan hidup saya. Walaupun perhitungannya ini rumah rezekian enggak, itu enggak Mak bayangkan. Enggak. Dan dalam selanjutnya enggak juga. Enggak kalkulasi soal untung ruginya saya tinggal di mana ini membawa rezeki. Saya percaya kok rezeki dari alam, dari Allah ya, dari Tuhan. Itu ada rezekinya, ada dan satu keberuntungan luck ya, faktor luck juga ya. Tapi kan apalagi dari kelompok bisnismen Chinese kan, Hong Shui lah, Hong Shui apa? Enggak. Misalnya saya enggak memakai itu. Oh rumah harus begini, harus ada kaca, harus itu. Enggak. Bagi saya yang nyaman untuk saya yang tinggal. Walaupun selama sekian tahun Mbak di sini enggak merasa artinya kok setelah di rumah itu saya rezekinya seret, enggak ada juga. Enggak, saya enggak berpikir tidak itu. berpikir dan tidak kalau mengalami. Kalau saya rezekinya lagi ini, ya keadaannya nih saham lagi jatuh. Ini lagi krisis. Bukan ke rumahnya. No. Kenapa harus menyalahkan rumah? Kenapa harus menyalahkan alam? Tidak. Sebab kan, maaf ya, di kalangan Bali kan banyak rumah dibongkar aja ini tidak rezekian gini ngadap ke sini kan gitu. Enggak. Saya coba aja betul. apa Mbak mengalami kosmologi seperti itu, enggak perhitungannya itu enggak ada ya. Saya tidak. Saya kalau kita honest ya, jujur dan hati kita penuh positif ya, yang ini alam juga mendukung kok. Dimanapun kita tinggal, kalau kita bisa menyatu kembali lagi, saya kepada alam semesta itu saya percaya itu. Dimanapun kalau kita baik, karena kita baik sebelumnya, dimanapun kita bisa hidup. Ya, walaupun, tergantung hati kita, panggilannya kemana. Kebetulan saya panggilannya di Pantai Kramas ya, atau karena dekat pantai ada Nyi Roro Kidul. Canda. Iya. Nggak, artinya kan orang selalu begitu. Selain nyaman, kalau untuk fisik kan aman. Berarti dengan bertahan di sini semuanya itu masuk ya, nyaman, aman. Oh nyaman, aman, cocok. damai. Alam merasa damai, sejahtera ya. Maksudnya karena sejahtera itu juga kembali lagi tergantung porsi kita. Sejahtera itu tergantung orang. Saya sejahtera kalau punya ini, punya ini. Bagi saya tidak. Sejahtera itu ada kepuasan batin saya. Di buku biografi Mak ada sila kelima, berarti sejahtera ini sila keempat. Ada kan? Sila kelima itu kan ada di sana. Berarti di sila keempat. Ya, itu jawabannya Pak. Maaf, saya tadi ingat. Iya kan? Iya Mbak, jawab ketika ditanya udah sila kelima Mbak bilang gitu. Oh keadilan sosial. Iya. Jadi sila keempat. Silakan baca bukunya kalau ingin tahu Pancasila. Itu baru bagi saya tuh. Pernyataan yang baru, kaget. Jadi ketawa saya. Iya, saya mencoba mencermati apa maksudnya nih gitu. Ya Mbak, ini kan kita ngomong seperti personal. Bebas aja, nggak apa-apa. Iya, di buku itu kan ada begitu. Kemudian begini Mbak, tentang ini juga saya lihat pilihan desain arsiteknya Mbak ya. Iya. Kelihatan memang apa khas. Mencerminkan. Ya, ini bukan ya kan orang, oh ini style Bali. Iya. Kombinasi Spanyol kan gitu Mbak. Saya lihat ini. Nggak style mana? Ya mana sih gitu. Saya lihat mana sih. Saya coba ini ada tiang, ada artinya trennya kan begitu. Iya. Nggak normal deh. Ruang tamu ini, ruang keluarga ini, ruang ini nih enggak. Cuman pilihan warna saya lihat Spain ya kan, iya kan, bukan country. Kan I want be different. Selalu berbeda. Iya. Tapi betah nggak masalahnya di sini? Iya. Betah kan? Iya. Auranya enak kan? Energinya ini durasi yang terlama proses kita loh. Iya. Bukan salah saya ya, salah yang bertanya ya. Ayo, mau tanya apa lagi? Ya tadi tentang Mbak bilang apa? Terutama ini Mbak, dalam cara-cara Mbak memilih ya, kemudian cara-cara bersikap. Iya. Harga diri. Iya. Yang saya baca di buku itu waktu ikut auction bahwa saya ingin tunjukkan
saya orang Asia yang disepelekan, Iya. kemudian kedaulatan. Iya. Itu apa, Mak? Itu Mak mendengarkan nasihat dari orang tua, membaca atau dari pergaulan, atau muncul sendiri itu, Mak? Sikap-sikap Seperti itu. yang saya tangkap sebagai seperti di buku itu disebutkan oleh teman-temannya Mak, ketika orang sibuk memformulasikan genre itu apa, membuat apa, Jais sudah berbuat seperti yang ditulis di buku itu, gitu kan, Mak? Itu apa? Muncul Itu sendiri ya? mungkin spontan aja. Tapi pada dasarnya kebetulan saya dekat sekali dengan ayah. Jadi ayah saya tuh kalau kita sambil makan atau minum sore ya, minum kue makan kue sore, selalu menasehati saya mulai aji rasa, terus kalau kamu tidak punya apa-apa, kamu boleh jual apapun, tapi jangan jual harga diri kamu. Itu yang udah melekat itu, Mbak ya. Itu dari kecil, aji rasa dari ayah saya itu, dan harga diri ya. Kamu boleh jual apapun, kalau kamu kepepet, tapi jangan pernah sekalipun menjual harga diri kamu. Itu yang melekat, itu yang mungkin terbawa harga oleh diri saya. Berarti kita memformulasikan sendiri ya, segala tentang kehormatan. Itu tanpa sadar saya, itu udah ada di kepala saya mungkin sejak kecil, ada di sini sejak kecil. Setelah itu saya nggak berpikir, karena ayah saya mengatakan itu, enggak, karena itu udah mengatakan, udah terpatri, jadi otomatis gitu. Otomatis saya melakukan, no way ya kalau orang begini, hello gitu ya. Ya di situ dah. Ya. Ya di situ juga ya, di dalam yang personal di buku itu kan juga sepertinya itu melawan stigma orang. Kalau melihat pergaulan jet set Mak Jais di sana seolah pesta wine segala, tanda petik gampang ini kan gitu. Ternyata orang salah dan kecewa kan. Saya baca di buku itu. Iya. Ya. Sorry, ini personal juga. Saya ada baca di bagian ini, wow, itu saya bilang. Mbak bilang, walaupun saya berbulan-bulan tidak pernah tidur dengan dia, dia tetap mendampingi saya. Luar biasa ini. Udah membantah semua asumsi, ya kan, stigma kan? Iya kan? Stigma. Let's say mau jujurnya bilang, mungkin gini, Jais itu orangnya yang isi pernah jadi bawa motor, main film, Badung, udah semua main film, apapun saya lakukan ya. Tapi saya adalah saya, apa yang ada di buku situ, yang kadang-kadang saya berbohong sebagai perempuan, dan wajar berbohong ya, karena maksudnya berbohong dalam mengerti untuk kan, menjaga hubungan. Untuk menjaga hubungan, anyway, untuk menjaga hubungan. Ya itu yang termasuk sila kelima itu saya baca di sana juga. Kembali lagi. Iya, sila kelima. Nanti orang penasaran apa itu. Iya. Bacalah bukunya. Bacalah bukunya, ada di toko buku. Itu menurut saya diksi yang khas itu. Tidak umum diksi itu. Oh ya. Ya, untuk hubungan personal, hubungan pribadi kok. Kan lain daripada yang lain. Kembali lagi. Ya. Soal tadi. Beberapa teman Mbak komentar bahwa ketika orang kebingungan memformulasikan kesetaraan, bias gender itulah di buku itu semua telah dilakukan. Harga diri, martabat, kedaulatan tubuh, itu Mbak itu lakukan. Nggak di situ, makanya saya bilang ini sayang kalau tidak dibaca dulu Mbak. Makanya saya bilang ini terlibat ini bagian dari bohong tadi istilahnya untuk menjaga hubungan, untuk relasi, atau itu sikap yang tadi kan bilang itu karena dari bapak itu ya. Iya, aji rasa. Ya, aji rasa. Iya. Aji rasa itu ya. Ya. Di mana ditempatkannya aji rasa saya, di mana harga diri saya dan kejujuran saya harus dilakukan. Saya harus jujur pada diri saya. Tergantung penempatannya ya. Tidak semua saya selalu aji rasa seperti itu, ya enggak lah gitu ya. Enggak selamanya saya juga harus ceplas-ceplos. Ini juga ada etik juga ya. Ya, jadi terkait jadilah trend center bukan follower Mbak. Saya baca di buku itu juga ketika Mbak
malah naik motor laki ya. Ya artinya kan zaman dulu ya. Kemudian main film pasti orang pernah dipercaya main film biasanya yakinlah di sini karirnya yang wah. Mak malah berhenti. Kemudian jadi direktur agen jamu apa-apa. Nah artinya kalau baca itu kalau baca itu kan ya saya jalan bisnis bukan art dealer mestinya. Kan gitu. Art dealer saya baca beberapa sejarah orang bukan utama biasanya. Bukan di sisi utamanya, sampingan. Nah, Mak memilih menjadi art dealer yang utama. Iya, itu yang membuat saya genah. Saya melakukan semua. Itu karena pergaulan dengan seniman. Pergaulan yang sesat yang menguntungkan. Yang sesat ya, orang waktu itu kamu bergaul dengan seniman itu senewan lah whatever ya. Orang lain tidak mampu memanfaatkan mungkin. Itulah kita harus mampu memanfaatkan situasi ya dan kesempatan ya. Kesempatan nggak datang dua kali. Kebetulan saya mungkin dari dalam secara intuitif. Jadi saya oke, ini ambil ini. Saya selalu spontan ya dan nekat. Mungkin juga karena saya tuh ambisius ya. Orangnya. Tapi kok pilihannya itu pada saat itu ya kemudiannya baru bom kan mah, bom seni rupa kemudiannya baru. Saat itu belum. Karena itu yang membuat saya genah pekerjaannya. Kalau saya bertemu dengan para seniman, budayawan, hihihi, tidak usah pakai topeng, terus kita tidak merasa menjadi bawahan, menjadi atasan, semuanya setara, terus yang kita bicarakan juga berisi ya. Mungkin itu dengan para seniman, dengan para budayawan, kritikus, semua itu yang cocok dengan jiwa saya. Saya baca memang itu kangen bergabung dengan para seniman. Juga ketika dipercaya jadi memimpin pameran-pameran besar di Jakarta di Kentel, kita bergaul dengan bisnismen, politisi, Mbak tetap saja di art dealer. Itu orang terheran. Kenapa nggak ikut ke politik? Kenapa nggak ikut pasti ke sana? Tawaran banyak. Pasti tawaran banyak. Juga ini bisnis ini lebih bagus kamu gitu pasti. Nanti Mbak posisi kamu jadi ini, nanti kamu begini. Saya bilang nanti. Saya bilang kalau saya jadi. Juga ada aktif di Iwafi lah, ya kan, Kadin lah. Aduh, saya tuh gini ya. Saya bilang, katakanlah kalau saya jadi pegawai sipil atau pejabat ya, wah terus terang aja, saya minum wine, saya ngerokok ya, kayaknya terus ketawa saya, wah gitu ya. Mbak Susi tatoan. Ya satu periode. Ya Mbak Susi ya orang seperti itu kan kita juga harus pintar reforma, sedangkan yang ceplok-ceplok kayak saya dan saya merasa nggak bebas karena saya yang utama itu adalah kemerdekaan diri saya, kemerdekaan ini. Jadi bagaimana Indonesia memerdeka? Saya dari dulu gimana sih Indonesia memerdeka? Kalau jiwa-jiwanya orang nggak merdeka gitu ya. Indonesia katakan udah merdeka, tapi orang-orangnya kok masih jiwanya masih feodal, masih ini kadang gitu ya. Jiwa jajah. Karena itulah yang cocok sebagai art dealer. Saya sebagai katalis, saya sebagai berhubungan antara seniman, pelukis dengan budaya, dengan kolektor atau the buyer atau the richers lah katakan gitu ya. Bukan berarti para seniman not richer, enggak gitu dalam arti saya. Jadi saya bergaul dengan dunia seniman yang berbicaranya begitu enak, begitu nyaman untuk saya. Dan di sini juga saya bertemu dengan orang kolektor-kolektor yang notabene pasti kaya raya, dan satu juga yang yang politician, dan itu tuh saya ada hidup di dua dunia, tapi saya akan tetap menjadi diri saya. Saya juga tidak mencoba untuk menjadi pelukis atau menjadi politician atau menjadi konglomerat yang di itu enggak. Jadilah saya tetap aja saya cukup. Pasti ada juga yang nawarin ya ini enggak, di buku itu ada tanda petik Mak ya. Beberapa kali diksi first class. Bagi orang yang tidak tahu Mak Jai, ini pamer ini. Tapi bagi yang kenal, artinya Mak jujur menyebut bahwa itu pergaulan first class di Paris. Mak bilang kan berkali-kali itu. Ada tuh yang nulis. First class. Mak bilang art dealer first class. Itu berarti bagi orang yang tidak kenal dekat, ini pamer, ini first class gitu. Mak tidak peduli? Enggak. Karena saya mengalami apa yang saya katakan, apa yang saya lihat, apa yang saya alami.
first layer. Saya selalu mengatakan, yang dikatakan first layer itu orang yang punya 300 Andy Warhol, 100 misalnya Picasso, yang dia membeli beat sampai ratusan juta dolar ya. Itu kelas, nah, itu yang saya katakan itu first layer. Yeah. Bukan kok so, enggak, itu yang so bukan saya, yang saya harus sombong, kenapa saya harus so, mereka kok yang punya ya, bukan saya. Kalau saya mengatakan, saya membeli lukisan sekian ratus juta misalnya, saya ini sekian, itu baru so. Saya sok pamer, sok punya, enggak. Saya mengatakan bukan diri saya, tapi mengatakan first layer itu bukan saya, first layer itu mereka yang membeli, yang punya koleksi sekian. Kalau saya mah tetap aja Jais, yang kemana-mana kita nggak ketemu berapa lama masih nggak beda kan, masih tetap. Mak menyebut itu juga dikualifikasi ke first class, first layer sama publikasinya itu. Ya, karena mereka sendiri gini, kalau mereka membeli lukisan ada kolektor. Oh, saya membelinya yang second or third layer of the artist. Maksudnya bukan membeli yang harganya misalnya yang sekian atau pelukis yang udah wow gitu ya. Jadi mencari yang menengah atau cari yang pemula, third layer. Karena itu udah bahasa kita sehari-hari di art dealer, bukan di sini saya di sini kalau ada orang yang saya sendiri apakah dikatakan sombong atau tidak saya tidak tahu. Tapi saya berprinsip di atas langit masih ada langit gitu ya. Saya merasa misalnya, oh Jais ini enggak kok. Saya seperti ini, saya seseorang, wah Jais itu hebat. Saya sendiri nggak merasa hebat. Masih banyak orang yang hebat, saya cuma bersyukur saya masih bertahan dan saya bisa gitu. Yang hebat itu bagi saya perempuan Bali juga hebat-hebat loh ya. Baru aja nih pengalaman saya. Kemarin saya di Jogja. Saya punya teman, katakanlah sahabat yang menjadi sahabat saya gitu ya, jadi keluarga sekarang. Dia dulu sebagai suaminya tuh pelukis yang saya bimbing. 16 tahun yang lalu dia itu kena tumor ya, dan sampai tidak bisa berkarya cuma sekali-kali. Bayangkan itu istrinya 16 tahun mendampingi suaminya ya. Yang sakit, punya anak satu, kecil, dari 16 tahun bagaimana dia seperti dua anak. Dan dia, waktu kemarin saya ke Jogja, dia masih nganter-nganter saya dengan mobil. Bagaimana dia memanage kehidupan anaknya sekarang udah kuliah. Bagaimana dia harus memandikan suami, nyuapin suami ya. Terus dia belum ngurusin anak, bagaimana dia juga harus mencari uang. Harus berpikir bagi saya ini dia orang perempuan. Bali? Enggak, orang Jogja juga. Orang Jogja. Itu bagi saya angkat tangan. Wow, itulah hero untuk saya, seorang perempuan. Dan dia setia mendampingi suaminya 16 tahun loh. Ya, dan dia masih muda. Itu bisa dijadikan model-model dalam perjuangan dia. Ya. Kalau di Bali, saya juga dengan perempuan hamil yang pertama datang, saya ke sini, yang bikin jalan itu perempuan. Saya bangga menjadi orang Bali ya, melihat orang Bali. Kadang-kadang si suaminya nggak kerja, istrinya yang kerja. Ada yang ya. begitu. Itu ada, di Sunda juga ada ya, di mana-mana ada ya. Tapi perempuan Bali itu tangguh dulu. Pertama saya dulu pernah diwawancara. Saya bilang saya belajar dari perempuan Bali untuk strong. Tapi dalam arti saya bukan berarti saya harus bikin jalan, tapi di bidangnya spiritnya, Mbak, ya? Spiritnya yang saya perjuangannya. ambil. Iya. Oh, itu yang Mbak bisa ambil ya. Oh, artinya Mbak selalu respect dengan perjuangan. Atau sebaliknya. Kembali lagi yang saya tadi kembali ke pembicaraan dari awal yang dikatakan saya bisa berbuat apa kalau saya ini susah, nggak bisa makan, nggak bisa ini ya, seorang misalnya laki-laki ya, seorang senimannya. Nah makanya di sini perempuan itu harus kerja, harus bisa mencari uang sendiri. Di mana suaminya suatu saat tidak bisa menghasilkan uang, istrinya bisa ada gitu loh. Selama masih muda, perempuan itu harus deh, punya skill, harus punya skill, harus punya keahlian gitu. Mau menjahit, ahli masak kayak apa, karena yang diperlukan dalam keadaan apapun adalah makan dan pakaian. Ahli ngejahit ke, ahli masak, karena makan itu kebutuhan utama. Tapi sih
mayoritas pemahaman itu ada. Coba kembali itu keinginan, iya, nekatnya. Juga mungkin. ada suami saya tidak boleh, ada. Iya. Kemudian saya tidak bisa, ada kan, tapi persentase. Sebetulnya tidak ada kata tidak bisa ya kalau kita berperang udah mengatakan saya kalah, tapi belum mengangkat senjata gitu. Ya, ya. Nah terus Mak, soal kembali ke masalah ini, kan Mak ingin, kan ada Mak berangkat membawa karya-karya perupa senior itu kan karena merasa sulit tembus, kalau tidak salah Sri Adi ya, Sri Adi Arsono ya. Kemudian setelah Mak di situ sekarang lumayan dikenal nggak, selain tadi Mas Riyadi di lelang tuh, Mas Riyadi sama si apalagi Christine ya. Peluang kita harus ada progres nggak atau stuck gitu? Gini, saya rasa ini dari pengalaman saya ya, saya tidak bisa mencat si A, si B, si C, menyebutkan nama juga. Ini contoh aja. Saya dulu bawa Cutecun pameran di sini. Waktu itu karena saya pedagang, jadi maaf saya bicara soal harga ya. Jadi waktu itu Cutecun harganya masih yang besar itu $50.000. $50.000. Yang kecil ada yang $12.000. Yang realis ya? Iya, yang di Darga. Realis kan? Iya. And then sekarang tahu harganya berapa? Yang dulu saya jual ke klien saya 50.000, kemarin itu $1.300.000. Belinya $50.000. Ukuran besar, Mak? Apa? Besar. Ukurannya besar 2 meteran. Ya, itu seperti yang kecil. Dulu harganya 12.000, lakunya 200.000 zaman dulu ya. Itu sekarang seri Cutecun. Nah, kembali. Seri ikan apa Enggak, seri bukan, pasar? Bukan. Cutecun itu pelukis dari China ya, Oh. Yang ada di Paris, yang saya bawa pameran di sini. Nah, contohnya gini. Kenapa saya bicara Cutecun? Dia orang Asia yang tinggal di Paris ya. Nah, Cutecun itu tinggal di Paris, yang support pertama, yang banyak membeli itu adalah orang Taiwan. Taiwan justru. Orang Hong Kong, ya, orang Chinanya sendiri. Jadi, justru pelukisnya ada di sana, jadi orang itu dari dalamnya dia membeli dari Asia ya, dari negaranya dia pergi membeli Cutecun. Makanya saya dulu di galeri saya banyak Cutecun ya, yang di Paris. Terus juga ada art dealer dan ada ini yang membuat bukunya Cutecun, mempromosikan karena the first buyernya itu dari luar. Nah, yang galeri lain ikut-ikutan juga. Gitu. Jadi rame. Dikit yang membelinya karena dari negerinya dulu sendiri ya. Lukisan Cina, pelukisnya banyaknya yang membelinya orang China dulu. Nah, sekarang apakah orang Indonesia pemikirannya sampai ke sana enggak? Apakah pameran pelukis atau pelukis yang tinggal di luar, apakah kita orang Indonesia membeli enggak? Rasanya sampai saat ini enggak ya. Makanya untuk saya, kita dong gitu loh. Rasa nasionalisnya ya, bukan berarti itu lukisan bukan milik satu negara, bukan. Itu tapi juga untuk berkontribusi. Satu contoh yang tadi saya katakan, Chauki, dia tinggal juga di Paris ya, di Prancis. Kenapa harganya sampai juta-juta $? Kenapa? Yang pertama yang ngeramein itu dari negaranya, dari China-nya. Kenapa kita nggak maju-maju? Karena maaf sekali, di kita the real collector lebih banyak menjadi pedagang. Ya, bukan real collector, belum ada yang real yang ingin lebih besar lagi. Mungkin ada 1-2 ya. Tapi kalau di sana yang yang kelas menengah tuh udah mulai membeli. Oh, lukisan sini dia dulunya dari Cina. Oh ya, dia pindah ke Taiwan. Oh dia yuk kita beli karya-karyanya. Malah itu berarti dari dalam sendiri, dari negara asalnya sendiri. Kenapa? Nah, di Indonesia kenapa tidak? Karena ya udah laku, udah nggak ada semua. Terus yang itu ya udah beli di Indonesia aja. Tapi alangkah baiknya kalau kita tuh membeli di namanya juga art gallery ya. Di sana kan mencari uang. Kalau misalnya kita cari orang Indonesia, cari Sri Hadi, saya lagi cari Avandi, saya cari ini ada enggak? Who is Avandi? Saya lagi ini misalnya. Orang Indonesia membeli di luar itu memancing galeri-galeri lain mempromosikan. Jadi kita mati karena nggak ada di galeri-galeri. Tidak ada market stuck gitu. Tidak ada buyer. Terus para kolektor atau galeri-galeri di luar juga mereka
terus terang aja yang saya juga, kenapa lukisan Indonesia udah di auction harganya sekian, kenapa Anda tidak beli gitu, tidak let's say invest dan harganya ini. Terus dia bilang, I'm sorry, dia karena di market di kita nggak stabil, mau tidak mau kita harus terima, market kita nggak stabil, yang udah di atas dia jeblok, terus nggak ada nama lagi, nggak rame lagi, betul nggak? Itu kenapa, Mbak? Ya itu Mbak, karena gimana ya? Kok mungkin tidak ya, kok tidak naik turunnya tidak malah ya, progres. Itu makanya itu yang tidak membuat secure para buyer. Bagaimanapun galeri di sana juga kan pedagang. Ya enggak, dia juga berhitung untung ruginya. Misalnya kenapa Avandi tidak mendunia? Ya misalnya ya karena karyanya mungkin nggak cukup, atau kenapa Raden Saleh pelukis kita karena karyanya juga nggak cukup. Cukup ya, banyak? Tidak cukup banyak untuk di apa? Oh, jumlah ini Mak ya? Jumlahnya untuk kalau kualitas, kualitas ya, style, ya nama udah ada, kualitas cukup baik, tekniknya Raden Saleh bagus banget. Tapi kembali lagi ya karena itu. Tapi kalau saya baca juga sejarahnya kan di buku-buku katalog museum kan memang Asia itu diwakili India, Cina, Mesir. Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang yang mulai saya lihat sudah agak dikenal dunia kan karya Cina dan India. Tapi Mesir kenapa enggak? Berarti Indonesia posisinya seperti itu. Kalau kita berdalih di dalam. Iya. Jadi kembali lagi kita harus saling support dan pelukisnya juga harus berani ya tinggal di luar ya. Harus saya juga dulu waktu pameran pelukis Indonesia di galeri saya di Prancis, ada kritikus bikin note kepada pelukisnya, tolong hubungin saya, jurnalis misalnya ini, yang nggak ngehubungin. Jadi kadang-kadang misalnya saya kenalin dalam satu acara pelukis Indonesia, kamu ayo ke sana, itu pelukis penulis hebat loh tentang art, dia kritikus, kamu bicara. Di kita itu suka malu juga, enggak? Apa itu? Tidak percaya diri, tidak mau dianggap, ya mungkin, tidak pamer, ya. Salah ya? No. Mungkin mereka udah ada di zona genah di Indonesia. Oh, mungkin zona itu nyaman. Ya. Nyaman. Dicukup. Genah. Ya mungkin. Jadi Mak melihat terlalu apa itu? Cukup itu terlalu cepat puas atau mematasi diri atau mimpinya cuma segitu ya? Mungkin, tapi kurang saya tinggi. Ya mungkin ada beberapa sekarang yang berani keluar, pameran keluar dan berjuang di luar. Ya. Kalau begitu masalah mimpi tadi Mak Jais, memang saya baca di buku ini kan keberaniannya udahlah, apakah eranya saya tidak tahu. Berarti apakah sudah semua mimpi Mak Jais atau ada mimpi yang belum Mak Jais akan raih lagi selain itu? Rasanya kembali lagi saya bilang saya sudah semi retired ya. Jadi sekarang kalau ada orang yang serius minta lukisan baru saya kerjakan, dan itu juga yang membuat saya nyaman. Kalau nggak nyaman saya nggak lakukan. Jadi saya bersyukur saya di mana harus berhenti dan di mana saya harus tidak lagi nggak petik saya waktu tidak ada waktu katanya. Tidak ada waktu untuk saya tidur sendiri. Berpikir bisnis lukisan katanya. Sekarang nggak mau waktu bisa untuk suami bisa misalnya dulu juga waktu untuk suami nggak ada gitu. Ya saya baca itu. Ya jadi ya itu fokusnya di situ. Sekarang saya untuk keluarga, untuk anak saya ya. Jadi selanjutnya apa, saya udah bersyukur sampai saat ini saya sudah di sini. Yang selanjutnya mimpi saya ya melihat anak saya berumah tangga, cucu, seperti kembali lagi kepada kodrat perempuan pada akhirnya. Si Jais ini yang preman dikatakan ya, kembali lagi kodrat saya sebagai perempuan. Jadi anggota komunitas Jet Set Paris kembali ke jadi orang Indonesia ya? Oh, saya dari dulu Indonesia. Meskipun di Paris saya bangga menjadi orang Indonesia dan saya belagu banget. Walaupun tidak dikenal kan? Maksud saya kadang-kadang dikiranya orang Arab, Filipina. Oh, saya belagu. Vietnam. Saya bisa marahin orang-orang toko yang nggak sopan. Dan pertanyaan yang itu, Indonesia sebelah mana Bali itu? Iya. Dan Mbak bentak duluan ya? Oh iya dong. Jangan tanya itu duluan lagi. Itu. Kamu tuh, saya bilang, kamu baca dong apa geografi ya.
kayak oh you are stupid, udah aja gitu. Nah, we don't need to explain ini. Terus kalau orang yang belagu, oh saya agak sombong, ada orang Perancis yang saya diundang makan di rumahnya menganggap saya siapa, oh saya balik, saya bilang saya undang ya minggu depan di rumah saya. Wah saya dengan sombongnya, dengan pembantu, dengan semua saya keluarkan ya, makanan yang gitu ya. Terus mereka, oh saya bantu, oh no, sit down. Saya bilang ada pembantu saya yang beresin. Ya kita juga di mana kita harus sombong, jadi kepada orang yang sombong artinya untuk ini kembali lagi harga diri, identitas saya. Bangsa kita. Nggak kan saya tahu kalau di Eropa, apalagi di Paris kan banyak imigran Aljazair, Turki. Saya disangkanya orang Filipina loh. Dulu waktu saya pernah jalan-jalan itu sebelum saya jadi art dealer, saya lagi di München. Di situ ada koran gitu ya di pabrik itu yang dipakai kaca itu. Terus dibilang gini, kan orang Thailand perempuan Thailand tertangkap sekian ini. Pas saya baca, laki itu tuh lihat gitu ke saya. Oh ini Thailand ini. Terus saya langsung belagu. Lihat dia, how much? Langsung gitu. Maksudnya saya bilang berapa? Saya bayar kamu. Kasian. Itu apa Mbak? Spontan Mbak? Spontan. Jadi karena dia pikir mungkin saya Thailand, kebetulan saya ini. Jangan-jangan enggak kayak Mbak. Masa enggak Mbak? Jangan-jangan dia enggak berpikir gitu, saya aja yang whatever, tapi dia cara memandangkan kita tahu dong, cara langsung bilang, how much? Saya bilang berapa harga Anda? Gitu loh. Saya enggak marah dia, Mbak. Ketawa apa marah dia? Dia kaget, dia pergi. Wah ini gawat. Ya itu enggak deh, saya enggak deh untuk harga diri sih, untuk orang sebagai orang Indonesia ya. Rata-rata ini kalau ada orang Latin, Amerika Latin, Thailand, Filipina, kelihatannya kan maaf sekali. Filipina kan kebanyakan jadi ini ya pembantu rumah tangga atau apa gitu loh. Jadi saya kalau pakai apa-apa di sini maaf, bukan sombong lagi. Saya pakai Hermes, pakai ini, bukan untuk saya sombong-sombongan seperti itu. Di sini saya mana pakai sekali-kali aja, enggak kok. Saya tetap pakai keranjang. Harga diri. Harga diri. Itu ya dari utama. Apa tadi istilahnya Bapak? Dari aji rasa. Aji rasa. Dan harga diri. Oke. Ini tadi walaupun ini perlu dijelaskan ini. Jujur saya kan boleh sombong, saya pembaca buku termasuk Rakus ya Mbak ya. Iya. Biografi saya baca-baca. Kemudian kesimpulan saya, maka saya dibilang tadi, selain Konter ke Gerbangnya Ramadan tentang Inggit, kemudian Emil Salim, biografi Emil Salim, satu lagi Budiman Sujatmiko, luar biasa itu biografinya ketika dia di penjara ketemu pacarnya di pengadilan. Buku ini salah satu yang menurut saya banyak pembelajaran dari sini, tidak sekedar sejarah yang flat gitu ya Mbak ya, luar biasa. Di sini saya lihat ada menyinggung spirit perjuangan yang kakek. Iya. Di gini gerombolan. Itu membuat nasionalisme, kemudian harga diri segala. Nah, ini apa buku ini atas dorongan Mbak atau ujuk-ujuk teman-teman? Kemudian untuk apa buku ini ada? Jadi awalnya saya suka cerita ke teman-teman, terus orang kayak ada itu dengar nama Jais Darga. Malah penulisnya pikir dulu Jais Darga itu nama lelaki. Ya. Terus ada yang bilang. Ya, selalu begitu. Padahal udah tahu doh suara saya tuh, halo dengan Pak Darga. Oh saya Ibu Darga. Ya begini Pak, gitu masih ada ya. Menarik ini. Iya. And then buku itu satu ada ketemu saya, terus kenalan gitu. Abis gitu, oh saya dengar nama Teh Jais udah lama gini-gini. Saya pikir laki-laki. Sepak terjangnya tuh, oh ternyata perempuan. Menarik nih, ingin ketemu. Saya bilang, oh ya ada Imran yang bikin ini nih. Saya bilang, oh ya bikin monolog dong gitu kan. Saya tuh ingin bikin monolog. Langsung orangnya ya? Ya, saya bicara untuk monolog. Terus ketemu Happy Salma. Happy Salma kan dia tahu dong cerita saya. Kang Jang udah dia bikin ini, katanya bikin buku tuh sama Kang Ada, asalnya di monolog, jadi jadilah buku dengan dorongan seperti itu. Udah itu ya nanti deh gitu ya. Saya bilang ya gimana ya, terus ada kecepak-kecepik sendiri akhirnya, maksudnya dengan apa kemarin menang itu yang sampai dia dibantu oleh kebudayaan. Ya itu dan terpilih ya jadilah buku ini, seperti itu. Tadinya kalau saya menulis ya untuk saya aja. Ini sudah mewakili
keseluruhan 100%, berapa persen ini Mbak terwakili oleh buku ini? Ada nggak yang? Tergantung, kalau mau tanya, misalnya pembaca masih belum puas, ingin ada tanyakan, atau penulisnya belum puas, tanya lagi. Dan saya akan jawab lagi dengan jujur. Akan jujur, karena buku akan menarik, biografi. Berarti itu harus jujur ya. Harus jujur, karena tidak saya dapat ini segini, dapat ini yang baik-baiknya aja. Jadi belum selesai nih buku ini kalau yang silakan yang bertanya, kalau si penulisnya atau ada penulis lain ingin mengenal lebih dalam saya yang belum merasa terwakili, yang penasaran, silahkan aja tanya. Kalau Mbak sendiri merasa sudah cukup ini terwakili semua perasaan, perjuangan? Iya. Untuk saya udah. Sudah, tapi ini kan babak setelah anak saya besar, setelah pulang ke Indonesia ya, dan anak kembali kepada saya, mungkin itu udah merasa cukup. Tapi kalau yang kembali lagi, yang belum puas, ingin gerak lagi sedikit, silahkan, mangga gitu. Mau tanya apa? Iya. Pribadi. Seperti itu maksudnya. Mau tanya lelaki, misalnya mangga aja deh, monggo aja, sah-sah aja kok. Iya. Khusus dewasa berarti. Jadi edisi umum, edisi dewasa. Enggak maksudnya. Iya. Tapi di situ sudah cukup dong saya secara pribadi. Saya menikah berapa kali kan sudah terwakili semuanya ya untuk kehidupan saya. Itu termasuk yang jarang diungkap orang ya. Bagian itu jangan, bagian ini jangan. Tadi sempat Mak bilang mau tanya, itu malah menantang. Silahkan tanya itu. Kalau saya sudah kalau orang yang tanda petik cermat ya, tahu lah maksudnya. Iya, dari buku ini. Apapun itu ya, termasuk personality, termasuk hubungan suami istri. Ya kan nggak perlu detail. Nggak perlu. Iya, kecuali orang yang bukan dulu tuh apa, stensilan ya. Iya. Ini buku biografi, bukan. Walaupun saya bayangkan kalau difilmkan pasti bisa lebih hidup ya Pak ya, lebih hidup. Oh pasti. iya, ini saya baru selesai bikin film. Iya. Yang ini Kamila Dini, tentang Nana, tentang ibu saya. Berarti bagian dari di awal, bagian awal tentang my mother. Satu bab itu. Satu bab telur. Berarti baru satu. Baru satu. Berarti kalau difilmkan ini berapa film? Entahlah. Yang ini aja mungkin 2 jam, 1 jam setengah ya filmnya ya untuk layar lebar. Yang menjadi ibu saya, ini cerita ibu saya. Karena waktu buku ini udah selesai, saya tahun 2018 saya bicara ke Mami, saya mau bikin mau bikin film. Ibu saya kan lagi baca, Mami, saya mau ngasih hadiah untuk Mami, saya mau bikin film Mami. Itu hadiah, film yang saya bikin ini judulnya Nana, hadiah untuk Ibunda yang sudah almarhum. Langsung bilang ya. Dia sampai, terima kasih Jais, oh Mami senang. Itu hadiah terakhir saya untuk ibu. Jadi saya mempersembahkan untuk Ibunda. Ya, berarti dalam keadaan krisis loh, sampai orang-orang mau Happy Salma maupun Kamila Dini, bener nggak sih mau bikin? Ini kan keadaan saham jatuh, krisis. Niat saya hadiah untuk ibu saya. Ya. Tapi kalau melihat dari Mak di sini sering juga tidak kalah banyak menyebut Bapak ya. Oh iya. Berarti berikut belum Bapak berarti. Ini Mami sama Bapak, hubungan Mami Bapak dengan mitresnya Bapak, bagaimana dengan Mami dengan keluarga besar dari Bapak, seperti apa. Itu film keluarga yang sebetulnya ibu saya bukan siapa-siapa, tapi dia adalah seorang perempuan yang hebat. Iya, saya bilang. Bukan pahlawan ibu saya, dan dari masyarakat biasa aja. Iya, itu perjuangannya luar biasa juga itu. Keberanian ngambil sikapnya nurun itu. Iya, mungkin dari ibu saya ya. Saya lihat dia. Iya. Baik, Mbak Jais. Terima kasih banyak. Matur susma. Telah berbagi kepada pemirsa di era pandemi ini. Perlu direnungkan. Saya rekomendasikan ini. Sayang nggak baca buku ini. Iya. Di sini ada tentang. Ini udah habis. Iya, saya lihat dengan ini tentang pembelajaran tentang bersikap. Pengalaman dari Mbak Jais yang sudah mengenal banyak pribadi orang, sehingga akhirnya berani bersikap seperti itu. Ya, saya kira kalau ada istilahnya banyak yang masih bingung memformulasikan
apa itu gender, apa itu feminisme. Ini semua ada, sudah dipraktekkan dan dibukukan sekarang. Iya. Terima kasih banyak telah berbagi. Matur susun. Pemirsa, sekian tadi bincang-bincang kita dengan Mak Jais Darga. Kita jumpa lagi di sesi yang lain di kesempatan berikut. Terima kasih.